Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Kurikulum dan Pembelajaran yang terdiri dari Ira Laila Sari, Nur Laila Sari, Alia Dewi Kanaya, dan Gina Anggraini. Di sini kami akan membahas materi mengenai kebijakan dan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Baik, saya Ira Lela Sari. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai politik pendidikan Amerika Serikat. Umumnya, kebijakan pendidikan yang dianut oleh suatu negara seringkali digunakan sebagai intervensi warganya. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa justifikasi pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, kualifikasi dan gelar akademik, dan kualifikasi pendidikan yang berkaitan dengan jabatan. Perlu kita ketahui juga bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi, sehingga pemerintahan pusat di Amerika Serikat memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan, kemudian membantu menyediakan dana pendidikan, serta menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, dan masih banyak bantuan-bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan pusat sebagai intervensi kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Namun, bantuan-bantuan tersebut tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah, sehingga sistem pendidikan Amerika Serikat menggunakan sistem desentralisasi, di mana pemerintahan pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah negara bagian, juga pemerintah daerah di Amerika Serikat untuk ikut membantu mengontrol pendidikan di negara tersebut. Kemudian, manajemen pendidikan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional didirikanlah sebuah Departemen Pendidikan Federal atau Departemen Pendidikan Pusat. Nah, departemen ini dipimpin oleh seorang yang setara sekretariat kabinet, di mana tugasnya melaksanakan semua kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintah dan semua jenjang pendidikan. Tetapi karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah, khususnya berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis, seperti tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi guru-guru, dan pembiayaan sekolah, dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai komisioner, sering juga disebut sebagai superintendent. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh gubernur. Nah, selanjutnya mengenai pendanaan pendidikan di Amerika Serikat. Sumber pendanaan untuk pendidikan di Amerika Serikat ini bisa dari anggaran pemerintahan pusat, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Nah, khususnya
pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, jika pendidikan tinggi bisa saja hanya bersumber dari anggaran pemerintahan pusat, karena pendidikan tinggi tersebut tentunya membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dana tersebut akan diberikan oleh pemerintahan pusat sebagai bantuan terhadap pendidikan mahasiswa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isu-isu pendidikan di Amerika Serikat. Menurut hasil studi banding yang dilakukan oleh Agustiarsyah Nur tahun 2001 yang dikutip oleh Ulul Albab dalam Ta'at 2008, pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat telah mengalami banyak kendala dan permasalahan pendidikan. Di antaranya yang pertama, banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka karena adanya dinamika perubahan sosial masyarakat Amerika Serikat yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan sosial anak dilihat dari aspek psikis dan emosional. Yang kedua, tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerai di Amerika Serikat yang terpaksa harus berprofesi rendah dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak mereka. Yang ketiga, tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak di antara mereka yang memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan anak-anak dari keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi faktor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan. Yang keempat, dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi Amerika Serikat sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di Amerika Serikat masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop out dan tingginya kekerasan oleh anak-anak. Selanjutnya, reformasi pendidikan Amerika Serikat. Karena berbagai masalah yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah memulai reformasi pendidikan sejak tahun 1990. Pada tahun yang sama, Presiden Amerika Serikat dan seluruh gubernur sepakat untuk melakukan reformasi pendidikan dengan mengumumkan 6 tujuan pendidikan nasional Amerika Serikat yang baru, yaitu yang pertama, pada tahun 2000, semua anak di Amerika Serikat siap untuk belajar sebelum mereka memasuki sekolah dasar. Yang kedua, pada tahun 2000, tingkat kelulusan sekolah menengah meningkat setidaknya 90%. Yang ketiga, siswa Amerika Serikat menyelesaikan kelas 4, 8, dan 12 dan mampu membuktikan kemahiran mereka dalam mata pelajaran yang menantang seperti bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Yang keempat, siswa Amerika Serikat berada di antara yang terbaik di dunia dalam sains dan matematika. Yang kelima, setiap orang dewasa Amerika dapat membaca dan menulis, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing dalam ekonomi global, dan dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Yang keenam, setiap sekolah di Amerika Serikat harus bebas dari narkoba dan kekerasan, serta mampu menciptakan suasana yang stabil dan aman yang kondusif untuk pembelajaran. Mengenai poin-poin reformasi pendidikan, pemerintah negara bagian dan lokal akhirnya merumuskan berbagai kebijakan pendidikan. Terobosan yang dicapai adalah yang pertama, meningkatkan persyaratan untuk menyelesaikan kualifikasi akademik. Yang kedua, ikuti tes standar untuk mengukur kinerja siswa. Yang ketiga, menerapkan sistem evaluasi guru yang ketat untuk meningkatkan pengembangan profesionalitas guru. Yang keempat, meningkatkan dana negara untuk sekolah. Dengan berbagai terobosan yang dilakukan Amerika Serikat, justru mengalami kemajuan di bidang pendidikan, dan keberhasilan Amerika Serikat dalam merumuskan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus. Baik, di sini saya Alia Dewi Kanaya akan melanjutkan presentasi ke bagian poin selanjutnya, yakni ada sistem pendidikan di Amerika Serikat. Untuk yang pertama ada sistem pendidikan Amerika itu sendiri.
Di Amerika Serikat, Amerika ini merupakan suatu negara yang sistem pendidikannya bercermin dari ciri sistem pemerintahan di sana, yakni federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian atau state. Dari sekolah dasar hingga menengah, merupakan pendidikan yang wajib bagi seluruh warga di Amerika Serikat, yang dimana pendidikan ini diberikan secara gratis bagi anak-anak sekolah. Di Amerika Serikat juga setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan dana pendidikan yakni sebesar $500 triliun untuk keperluan di sekolah dasar maupun menengah. Nah, terdapat dua bagian nih, ada satu pendidikan dasar dan dua pendidikan menengah. Nah, untuk pendidikan dasarnya, di Amerika Serikat sendiri pendidikannya berjenjang dari kindergarten, yakni dari usia 5-6 tahun. Biasanya pada masa ini hingga 5th grade atau kelas 5. Terkadang juga ada yang berjenjang sampai 4th grade, yakni kelas 4. Nah, selanjutnya untuk 6th grade atau kelas 6 dan 8th grade atau kelas 8 biasanya tergantung kepada sistem kurikulum sekolahnya. Nah, biasanya standar pembelajaran sekolahnya harus mengacu pada AYP atau Adequate Yearly Program maksud saya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pendidikan menengah. Nah, di Amerika Serikat, jenjang pendidikan menengah dibagi menjadi 2 tahap. Yakni yang pertama ada jenjang pendidikan middle school atau junior high. Nah, biasanya pada jenjang ini siswa dibebaskan untuk memilih mata pelajarannya dengan menggunakan sistem kelas berpindah. Selanjutnya yang kedua ada jenjang senior high. Biasanya senior high itu dari kelas 9, 10, 11, dan 12 yang mengacu pada usia siswa sehingga sistem pendidikan di Amerika Serikat berbeda di setiap negara bagiannya atau state. Nah, menurut Agustiar Syahnur pada tahun 2001 terdapat pola struktur pendidikan pada tingkat dasar maupun menengah sebagai berikut. Yang pertama ada taman kanak-kanak ditambah dengan pendidikan dasar atau grade dari kelas 1 sampai 8 dan ditambah 4 tahun SLTA. Terus yang kedua ada taman kanak-kanak ditambah sekolah dasar dari kelas 1 sampai 6 ditambah 3 tahun SLTP serta ditambah 3 tahun SLTA-nya juga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada taman kanak-kanak ditambah sekolah dasar dengan kelas 1 sampai 4 atau 5 ditambah 4 tahun SLTP dan ditambah 4 tahun SLTA. Nah, selanjutnya yang keempat ada setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak kurang lebih sebanyak 12 tahun pada beberapa buah negara bagian gitu ya, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi atau junior atau community college sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar menengah. Nah, selanjutnya ada tujuan. Terdapat 5 tujuan dalam sistem pendidikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam kebinekaan atau keberagaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita praktik demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mempercepat kemajuan nasional. Nah, di Amerika Serikat juga mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak pada usia sekolah 12 tahun pada pendidikan awal dan biaya pendidikannya relatif murah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini mewajibkan setiap siswanya untuk mengambil sejumlah mata pelajaran wajib serta mata pelajaran yang telah disusun. Di antaranya mata pelajaran wajib yang harus diambil yaitu ilmu pengetahuan alam, terus matematika, terus bahasa Inggris, terus physical education atau olahraga. Selain itu, ada pun mata pelajaran pilihan yang harus diambil oleh siswa, yang harus wajib diambil siswa. Di antaranya atletis atau seperti main bola, bermain basket, terus bermain golf, berenang. Kemudian ada seperti
harus belajar bisnis seperti itu. Kemudian selanjutnya harus belajar juga komputer. Kemudian harus belajar juga bahasa dan desain. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu harus mengambil bahasa lain seperti bahasa Spanyol, Prancis, Cina, Latin, Yunani, Jerman, Itali, dan Jepang. Selanjutnya harus mengambil mata pelajaran seperti mata pelajaran pilihan, paduan suara, orkestra, drama, seni rupa, fotografi, dan dancer. Selanjutnya yaitu ada publishing atau koran siswa, meliputi buku tahunan dan majalah siswa. Selanjutnya kita akan membahas penanggung jawab pendidikan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini, Departemen Pendidikan Pemerintahan Federal di Washington DC. Namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap negara bagian, yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada kantor pendidikan distrik atau public school district dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas. Jadi di penanggung jawab pendidikan Amerika Serikat ini sudah penuh dipegang oleh Departemen Pendidikan di federal. Namun setiap kegiatannya sehari-hari ini didelegasikan lagi kepada kantor pendidikan atau badan-badan penyantun. Yang selanjutnya, refleksi sistem pendidikan di Amerika Serikat. Ternyata sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah Amerika Serikat bahwa pendidikan menjadi tugas sebagai keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Masyarakat merasa memiliki hak yang sama untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka. Mereka menganggap tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama. Jadi, sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state dengan state lain. Kita melihat masih terlalu banyak problema dan ketidakpuasan di seputar persoalan pendidikan ini. Tetapi, sebagai bangsa yang besar dan sudah tua, mereka sangat berpengalaman dalam memberikan respon yang cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karakter ini sudah menjadi budaya bangsa Amerika Serikat yang perlu kita pelajari untuk kita ambil manfaatnya. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.